Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor pintar. Faslun fi sunanis sholati. Nomor halaman. Dah dari sulam. Nggak ada. Hah? Nggak ada di sini. Kita nggak pakai sulam. Oh enggak. Ya. Karena KPK ini bebas ya. Bebas, mau pakai apa saja gitu bebas. Oh iyalah. Kalau halakoh ya baru pakai itu. Oh, ini boleh buka berarti. Boleh, boleh. Orang nggak salah. Di pembahasan pada malam hari ini kita membahas sunnah-sunnahnya sholat. Sholat seperti itu. Setelah sebelumnya kita membahas perkara yang membatalkan sholat dan rukunnya sholat, sekarang kita membahas sunanis sholat. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Jadi di sini disebutkan ada sunnah-sunnahnya sholat sebelum sholat. Ada juga sunnahnya sholat ba'da dukhuli fiha, setelah masuk ke dalam sholat. Yang pertama qabla dukhuli fiha, sebelum melakukan sholat ada dua kesunahan. Yang pertama al-adhanu wal iqamatu, yaitu adzan dan iqamah. Wa huwa, adzan itu apa? Secara lughat adalah al-i'lamu, memberi pengetahuan atau pengumuman, iklam. Sedangkan wasya'an secara syara, adzan itu adalah zikrun makhsusun lil i'lami. Jadi kalau yang pertama yang penting ada pemberitahuan, terserah pakai beduk atau lain sebagainya, mencakup. Kalau secara syara adalah zikrun makhsusun, ada zikir tertentu yang digunakan untuk lil iklam, untuk memberi pengetahuan bidukhuli waktu sholati, memberi pengetahuan tentang masuknya waktu sholat. Itu azan. Di dua kesunahan sebelum masuk ke dalam sholat. Wahuma sunnatun ala sahih. Kalau menurut qaul ashah, adzan dan iqamah itu sunnah ya. Wakilah, kalau menurut qil fardu kifayah. Ada yang mengatakan tidak hanya sunnah tapi fardu kifayah. Wakilah, ada lagi pendapat sunnatun fi ghairil jum'ah, sunnah selain sholat Jumat. Wa fardu kifayatin fiha, kalau sholat Jumat fardu kifayah. Dia ada tiga pendapat di sini. Kalau menurut qaul ashah sunnah, baik baik sholat Jumat atau selainnya. Dan kemudian di sini dijelaskan tidak disunnahkan untuk sholat al-manzurah, sholat nazar atau sholat janazah tidak disunatkan, tidak disyariatkan, tidak disyariatkan adzan dan iqamah kalau sholat janazah. Sekalipun dilaksanakan secara berjamaah, sekalipun sholat jenazah dan lain sebagainya itu dilaksanakan secara berjamaah. Contoh kal aidi wal kusufi wal istisqai wat tarawih. Jadi sholat hari raya, sholat kusuf ya, gerhana, istisqa minta hujan, dan juga tarawih, ini tidak disunahkan untuk adzan dan iqamah. Li adami wurudiha fi dzalika. Jadi tidak ada hadis terkait dengan kesunahannya adzan dan iqamah untuk sholat Idul Adha ya, dan Idul Fitri, kusuf, istisqa, tarawih ya. Ini terkait dengan adzan dan iqamah. Kemudian wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan setelah masuk ke dalam sholat itu juga ada dua. Yang pertama at-tasyahudul awali,
wal kunut ya, wal kunutu. Juga kunut fi subhi. Hingga yang disebut ini dengan sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad. Di tahiyat awal dan juga kunut di salat subuh. Kunut di salat subuh. Kemudian wa hay'atuha, ada sunnah hayat juga. Wa hay'atuha khamsata asyara. Ada 15 ya. Kalau sunnah hayat itu ada 15. Kalau sunnah ab'ad yang boleh diganti dengan sujud sahwi itu ada 2. Tahiyat pertama dan juga kunut di salat subuh. Ai fi i'tidali rakaati tsaniyah. Yaitu kapan waktunya kunut di salat subuh? Yaitu pada waktu i'tidal pada rakaat yang kedua. Sedangkan sunnah hayat di sini disebutkan ada 15. Mau dihabiskan dulu Gus? Atau mau kita bahas ini? Kita bahas dulu lah. Hah? Bahas dulu. Baik. Jadi inilah kesunahan sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat itu ada 2. Di sini disebutkan yaitu azan dan iqamah. Kalau setelah masuk ke dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu ada 2, yaitu tahiyat pertama dan juga kunut. Jadi kalau ada orang lupa umpama tidak melakukan tahiyat pertama, jangan didemo ya. Jangan didemo. Ya. Barangkali dia lupa, tidak apa-apa, kita ikuti imamnya ya kan. Nah. Dan nanti di rakaat yang terakhir ya, setelah tahiyat boleh diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan kunut. Begitu juga dengan kunut pada waktu sholat subuh. Sedangkan sunnah hayat, apa itu sunnah hayat? Ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujibu bi sujudi sahwi. Sunnah hayat itu ya pekerjaan yang bukan termasuk rukun. Pekerjaan sholat yang bukan termasuk rukun dan juga tidak bisa ditempel dengan sujud sahwi. Jadi, kalau kita kemarin sudah hafal apa itu rukunnya, insyaallah sudah tahu apa itu sunnah hayatnya, barangkali seperti itu. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Mungkin cukup. Tadi kan yang dijelaskan itu mengenai intinya adalah lupa. Ya, Pak, ya. Tapi seandainya saya, katakanlah saya pelakunya itu nggak tahu, terus waktu mau sujud itu antara bingung nih. Iya. Mau kunut lagi ya tidak, karena belum tahu kan? Saya belum tahu apa itu. Belum tahu ilmunya. Oh, Nah, apa yang harus dilakukan seandainya? Bagaimana dengan sholat saya sebelumnya? Ketika saya belum tahu hukumnya, harus mengulang sholat sahwi kah atau harus kunut? Intinya apakah sah secara dan sebagainya. Karena dari masyarakat awam, contoh saya yang nggak tahu hukumnya, nggak tahu itu benar apa salah, tapi yang ada keraguan yang saya lakukan, akhirnya saya udah jalan terus saja situ. Saya itu berpatokan udah kunut pertama ya sudah. Itu apakah sholat subuh masuk kategori sah atau harus diulang? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan susulannya. Ini kan terkait mengenai kalau lupa. Terus sementara dia kan tadi masih masukkan hukum imam tadi sudah kunut. Terus pas waktu sujud istilahnya dia awalnya nggak tahu bahwa ketika nggak tahu ragu ketika rakaat kedua dia harusnya kan kunut lagi. Cuman karena nggak tahu, jadi mungkin bisa jadi nggak kunut lah. Apalagi tadi
Rakaat yang pertama sudah ikut kunut bersama imam. Jadi ini bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah atau harus ulang lagi atau bagaimana? Silakan kami lemparkan kepada para hadirin untuk memberikan apa namanya jawaban lah kepada sang sail khususnya kepada kita semua umumnya. Silakan. Ayo Pak Ustadz Azwan. Bagaimana yang lain? Pak Imam? Pak Imam, monggo Pak Imam. Biasa lah. Sah ya? Ya, alasannya gitu kan. Kalau sah saya kan mungkin kita kurang paham. Namanya aja orang tak tahu. Sah-sah aja. Ya kan tidak melanggar aturan sih. Tidak mengurangi rukun maksudnya. Tidak membatalkan sholat. Tidak mengurangi rukun. Rukunnya sudah dilakukan. Cuma tidak kunut saja. Iya. Jadi begitu Pak Imam ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang ahli usul fiknya dijelaskan. Jadi kalau menurut Pak Imam tetap sholat kita sah walaupun di rakaat kedua kita sudah tak kunut lagi. Karena ya itu pertama ya kita tidak mengurangi rukun sholat. Sementara ini kunut hukumnya juga sunat. Kalaupun misalkan umpama mau dia tahu atau bahkan tidak tahu ditinggalkan, sebenarnya ya nggak masalah karena ini juga sunat. Intinya sholat kita sah, tak perlu lagi diulang. Gimana? Mungkin Joko? gak sah jadi orang anonya. Iya, perkara sunnah. Karena saya sendiri kan kadang-kadang tidak waktu lupa ya Iya. jalan terus ya. Waktu udah sujud baru ternyata Kadang kita ingatnya sudah selesai kan. Oke, jadi begitu. Baik. Sang sair. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu. Kedua, mengangkat kedua tangan ketika inda ruku' dan juga bangun dari ruku'. Wa wad'ul yamini 'ala shimali. Meletakkan tangan kanan ala shimal. Atas tangan kiri. Ya. Yang ketiga itu. Ya. Ketiga. Kemudian wa tawajjuh. Bertawajjuh artinya. Ini doa iftitah, bukan menghadap kiblat. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Ini Mantap. Ya. Hai qaulul musalli akibat taharrumi, yaitu bacaan doa orang sholat setelah takbiratul ihram. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati dan seterusnya. Terkait bacanya ya Lima. kemudian wal isti'adzah Allahumma baik-baik. ba'da tawajjuh, yaitu ta'awud. Membaca a'udzu. Ya. Wa tafsulu bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awud. Boleh dengan ta'awud bagaimanapun yang mencakup yang ya. Tapi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang afdal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi. Ya, mengeraskan suara di tempat-tempatnya. Wa huwa as-subhu wa awalatal maghribi wal isya'i wal jum'ati wal idani. Tempat-tempatnya untuk jahar yaitu salat subuh, 2 rakaat salat maghrib dan juga 2 rakaat salat isya, salat Jumat dan salat 2 Id, 2 hari raya. Wal israru fi maudhi'ihi wa huwa ma'adal ladzi dzukira. Selain
membaca tidak dikeraskan, ya. Baca sir. Sir. Wa ta'minu membaca amin, ai qaulu amin akibal fatihati liqariha fi sholatin wa ghairiha. Jadi bagi orang yang membaca Fatihah maka disunahkan membaca amin baik fi sholatin wa ghairiha, baik di dalam sholat dan juga selain sholat. Lakin fi sholati akadu, tapi ketika di dalam sholat maka lebih dimuakkadkan, sunnah muakkad. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi. Juga di ya, enggak nih, cuman penjelasan amin saja. Penjelasan. Juga dianjurkan aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya imam. Karena ada yang mengatakan kalau kita mampu membersamakan dengan aminnya imam, maka bersamaan dengan aminnya malaikat. Gitu. Wa yajharu bihi, dan mengeraskan. Amin, dikeraskan. Amin. Bagi makmum apa bagi imam apa kedua-duanya? Ini wa yajharu bihi. Umum di sini ya, sama-sama dibaca berarti, sama-sama. Ya, dengan amin. Nah, mengeraskan bacaan amin. Kemudian selanjutnya wa qiraatus surati ba'dal Fatihah. Membaca surah pendek. Nah, membaca surah ya ba'dal Fatihah. Li imamin, bagi imam, wa munfaridin. Ya. Bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian fi rakaatis subhi wa awwalatai ghairiha. Jadi kalau bagi makmum di sini tidak ada ya. Jadi bagi makmum tidak ada kesunahan, tidak ada di sini. Tidak disebutkan. Membaca surat. Nah, jadi li imamin wa munfaridin, bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Bagi imam fi rakaatis subhi, di 2 rakaat subuh dan juga 2 rakaat salat maghrib dan juga salat isya. Ghairiha, selain subuh, itu selain subuh 2 rakaat maghrib, isya, asar, zuhur, 2 rakaat itu pertama itu. Wa takunu qiraatus surah ba'dal Fatihah. Kalau didahulukan ya, jadi tempatnya sunnahnya membaca surat itu setelah Fatihah. Kalau seumpama didahulukan ya membaca surat pendek dulu baru kemudian Fatihah, maka lam yusab. Tidak sunat. Tidak dianggap berarti kan lam yusab. Kemudian wa takbiratu indal hifdzi lirruku'i, ya. Takbir, membaca takbir ya, takbir ketika ruku dan juga bangun dari ruku. Wa qaulu sami'allahu liman hamidan, dan juga termasuk sunnah hayat mengucapkan sami'allahu liman hamidah. 11 ya. Tidak tahu, tidak dihitung ini. Oke, terus. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini. Meletakkan tangan ya, kedua tangan di atas ini apa? Paha. Ya. Fil julusi, pada waktu duduk, ailit tasyahudil awali wal akhiri. Ya, baik untuk tahiyat pertama dan juga tahiyat akhir. Jadi tangan ini diletakkan di sini. Kemudian yabsutul yusra ya. Kalau yang kiri itu di apa ini? Lebarkan. Ya. Bihaitsu tasamat ru'usu aswabihi al-rukbah. Sekiranya ini sama ya. 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 Sama dengan lutut. Bahkan ada keterangan dari guru ya kan,
Kalau lebih dari lutut katanya nanti di akhirat itu Dipotong. bergaji ya kan. Iya. Cuma di sini tidak ada, di sini tidak ada. Barangkali ada yang punya takbirnya boleh disampaikan. Cuman di sini sampaikan bihai sutasa matru'usu asabiha ar-rukbata. Ya, sama dengan dengkul apa? To'ot. Tuut. Hah? Kifayatul akhyar. Tan. Fatul Qorib. Mm-mm. Terus lanjut. Dan menggenggamkan tangan yang kanan illal musabbiha kecuali telunjuk minal yumna dari tangan kanan. Maka fa innahu yashiru biha mutasyahhidan. Dia berisyarat ketika dia tasyahud ketika inda qaulihi illallah. Wala yuharrikuha, tidak boleh digerakkan. Fa in harakaha kuriha. Kalau digerakkan maka makruh. Wala taqtulu, tidak batal sholatuhu fil asah. Menurut kalau asah tidak batal. Kan ada pendapat kan boleh kan. Di sini dijelaskan tidak boleh di wala yuharrikuha fa in harakaha kuriha, makruh. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Selanjutnya entah ini yang nomor berapa yang mencatat, alhamdulillah. Wal iftirashu fi jamil jalasati, duduk iftirash di setiap duduk ya. Fi jamil jalasati, duduk iftirash itu duduk seperti tahiyat pertama. Nah, tahiyat awal ya. Kemudian duduk tawarruk fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk itu kita lakukan ketika tahiyat yang terakhir. Kasih contoh Pak. Monggo. Kita tahu lah. Loh, kasih contoh Tawarruk lah. itu ya nanti. Kah. Tunggu selesai. Ya. Oh, kita. Yang terakhir wa taslimatus tsaniyah. Salam yang kedua. Salam yang kedua. Amal ula fasabaqa annaha min arkanis shalah. Kalau yang pertama sudah selesai Rukun ya. ya, bahwa salam yang pertama termasuk min arkanis shalah. Mungkin cukup.